Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Arafah yang insyaallah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah mengkaruniakan kita berupa nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan apapun, terutama nikmat sehat, nikmat bisa hadir ke masjid. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita di sini bersyukur bahwa kita bisa datang di masjid. Itu tandanya Bapak Ibu semua diberi kenikmatan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, ya, ini adalah taraweh yang kedua. Apakah ada yang melaksanakan taraweh untuk pertama kali? Ada? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti yang kedua semua ya. Berarti puasanya mulai hari ini. Ya, Bapak Ibu, memang kalau kita kaji lebih dalam, ya, yang namanya penentuan awal 1 Ramadan itu, ya dari dulu kalau metodenya yang digunakan berbeda, produk hasil dari metode itu juga berbeda. Nah, ini yang menjadi problem. Seharusnya agama itu menjadi problem solver, tetapi kalau orang memandang itu negatif perbedaan itu, berarti bisa jadi agama itu sebagai as part of problem. Wah, bagian dari problem. Tapi saya kira tidak demikian Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya di muka bumi yang memberikan suatu konsep pemahaman tentang adanya perbedaan, yang memberikan kesadaran tentang adanya suatu perbedaan. Makanya dalam hadis itu kan berbunyi begini, ikhtilafu ummatir rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Harusnya loh, idealnya menjadi kasih sayang antar umat, bukan justru malah memecah belah atau bercerai-berai karena adanya perbedaan. Perbedaan itu sunatullah, given, ya bahasa kerennya begitu. Memang dari sononya begitu, perbedaan itu memang sudah dikehendaki, memang ada gitu. Kita hidup di dunia ini tidak bisa menolak adanya perbedaan. Bahasa kerennya pluralitas atau mungkin multikulturalitas. Wah, tuh. Multi itu berarti tidak hanya satu ya. Kultur itu kan budaya. Budaya itu kalau kita pahami dalam perspektif yang luas itu bisa dipahami menjadi berbagai macam segi atau aspek. Entah itu bahasa, entah itu apa. Kalau agama budaya nggak Bapak Ibu? Ada yang berani mengatakan agama itu adalah produk budaya? Itu nanti dulu bisa kita kaji begitu ya. Tidak bisa mutlak kita mengatakan agama itu produk budaya, tapi dalam batas tertentu, to some extent, bahwa agama itu bisa menjadi produk budaya. Wah, ini kalau kita kaji habis waktunya panjang gitu. Ini kayak kita kaji secara ilmiah dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Nah, berkaitan dengan puasa ini,
Mengapa terjadi perbedaan? Perbedaan itu terjadi bukan secara prinsipal, bukan secara akidah, itu bukan. Tetapi perbedaan itu terjadi pada wilayah ijtihadiyah. Adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan penafsiran, pemahaman terkait teks-teks keagamaan. Ya, kalau kita kembali teks keagamaan itu ya, misalnya Quran dan Sunnah itu, ada perbedaan di situ. Ada yang memahami atau menghasilkan suatu kesimpulan bahwa satu Ramadan itu jatuh pada hari ini. Makanya kita berpuasa pada hari ini, hari Rabu. Oh, dengan metode yang lain itu puasa Ramadan jatuh besok. Makanya ada yang berpuasa besok hari Kamis. Nah, itu perbedaan itu masih dalam lingkup ijtihadiyah atau bahasa filsafat ilmiah itu masih dalam kerangka epistemologis atau keilmuan, bukan konsep keyakinan agama secara fundamental atau mendasar. Tidak seperti itu. Nah, maka dari itu, dalam konteks seperti itu, hal utama yang harus kita lakukan ialah saling menghargai, saling memahami, mutual understanding, mutual respect. Itu perlu kita tumbuhkan menjadi kesadaran hidup bahwa kita tidak bisa lepas dari adanya perbedaan, apalagi perbedaan dalam memahami teks-teks keagamaan. Itu tidak bisa kita hindari. Nah, misalnya ya Muhammadiyah itu dan NU udah beda dalam memahami, misalnya hadis yang dijadikan landasan dasarnya itu kan sumuli ru'yatihi, ya kan, wa atfiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan, dan genapilah atau sempurnakanlah puasa itu karena melihat domirhu. Di sini kembalinya ke hilal, bulan. Kalau bulan itu kan berarti ya habis maghrib ya. Itu. Nah, Bapak Ibu, Muhammadiyah itu kalau kita kaji lebih mendalam tidak menolak hadis itu. Justru itu juga menjadikan dasar. NU juga demikian, pemerintah juga demikian. Tetapi di dalam memahami hadis itu, ketika organisasi itu memiliki kerangka keilmuan masing-masing, memiliki pendekatan keilmuan masing-masing, memiliki pemahaman berbeda dari masing-masing organisasi itu. Nah, penafsiran yang paling disorot di sini ialah kata ru'yah. Kalau NU itu kita sebut sebagai organisasi tradisional keagamaan. Mereka mencoba untuk memahami hadis itu secara hati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pendekatan kebahasaan. Jadi kata ru'yah itu, ro'a, itu kan mereka tafsirkan secara harfiah, literer, taken for granted, seperti itu apa adanya, nggak bisa dirubah-rubah dengan pemahaman yang lain. Lah, ru'yah itu artinya yang melihat apa? Melihat bulan. Dengan apa? Ya dengan mata kepala telanjang, dengan mata telanjang. Jadi pemahamannya seperti itu. Tetapi Muhammadiyah memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kata ru'yah itu. Sama-sama dalilnya sama, tetapi produk pemahamannya berbeda. Gitu loh Bapak Ibu. Paham Ji? Ya. Hadisnya sama. Muhammadiyah tidak menolak hadis itu. Ya. Muhammadiyah memahami dalam kerangka yang berbeda dengan kawan kita. Jadi kata ru'yah itu dipahami secara kontekstual. Kontekstual itu ya artinya sesuai dengan keadaan, situasi. Jadi zaman itu, jadi menurut Muhammadiyah hadis itu ada ilat. Ilat itu dalam unsur fikih itu adalah sebab. Mengapa hadis itu muncul? Mengapa Rasul bersabda demikian? Ya karena pada waktu itu untuk menentukan awal bulan Ramadan itu ya tidak ada metode lain selain penglihatan mata telanjang. Karena apa?
Karena Nabi pada waktu itu ummi. Pada zaman itu orang kebanyakan ummi. Ummi itu apa? Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Maka ketika turun wahyu yang pertama kali itu di Gua Hira, malaikat Jibril itu kan bilang pada Nabi, Iqra, Iqra itu atau kata perintah, fi'il amr. Bacalah, bacalah. Loh, apa yang dibaca? Teksnya itu Nabi Ummi kok pada waktu itu. Ya kan? Apa yang dibaca? Ya, bukan membaca teks, tapi membaca situasi dan kondisi keadaan masyarakat Arab pada waktu itu. Itu yang dibaca Nabi. Nah, jadi di situ ada perbedaan. Kata ru'yah, dalilnya sama, tapi dalam memahami hadis itu bisa berbeda hanya karena kata ru'yah. Tapi NU mengatakan, oh enggak, ru'yah itu artinya tetap melihat. Arti dari kata aslinya ya dari ro'a itu melihat, tidak ada kata lain selain melihat. Yang dimaksud dengan akal itu atau dengan ilmu pengetahuan itu bukan ru'yah, tapi ro'yun. Nah, itu adalah gitu. Tetapi beda dengan Muhammadiyah, enggak. Ru'yah itu melihat dalam arti memahami dengan ilmu pengetahuan. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi memang ya tidak ada ilmu astronomi, itu belum ada pada waktu itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman muncullah ilmu-ilmu, perkembangan ilmu itu tadi seperti ilmu astronomi, hisab dan lain sebagainya. Itu karena produk perkembangan zaman. Semakin orang itu berpikir lebih maju dan lebih ilmiah. Semakin perkembangan zaman semakin maju, karena Muhammadiyah itu dikatakan sebagai organisasi modern begitu. Ya, dulu Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Jadi menghitung hisab, tetapi tetap melihat bulan walaupun wujudnya itu berapa derajat, kurang dari berapa 3 derajat pun itu bisa masuk bulan baru. Nah, tapi sekarang Muhammadiyah mulai untuk meninggalkan tuh metode lamanya, diganti dengan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, di KHGT ini progresif sekali Bapak Ibu, maju begitu ya. Jadi pemahamannya tidak hanya lokal dalam satu kesatuan negara saja, tapi global. Jadi intinya begini, kalau ada satu negara di dunia ini, dimanapun itu, kalau di negara itu sudah bisa melihat bulan, maka itulah 1 Ramadan sudah ditetapkan. Wah, itu Muhammadiyah itu. Jadi tidak usah kita neropong-neropong dari negara kita gitu kan. Kalau ada negara lain yang sudah melihat hilal, entah itu berapa derajat dan menggunakan ilmu hisab, itu sudah 1 derajat, sudah dipastikan masuk 1 Ramadan. Jadi itu berlaku untuk seluruh dunia, KHGT itu. Itu adalah ikhtiar Muhammadiyah untuk menyatukan perbedaan agar tidak selamanya berbeda terus gitu untuk merayakan hari besar. Karena kita tahu ya ini ada metode hisab dan metode ru'yat ini kan menimbulkan problem ya. Jadi ada inkonsistensi Bapak Ibu. Maksud saya begini, kalau kita menentukan bulan itu kan cukup dengan metode hisab aja sudah selesai, dengan penghitungan, dengan prediksi penghitungan yang luar biasa, dengan pendekatan rasional empirik ya. Kita bisa menentukan tanggal tahun 2000, bulan tahun 2, tanggal tahun 2000 berapa sekian itu bisa ditentukan melalui hisab, melalui penghitungan. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan ru'yah itu tadi, itu kan kita harus melihat neropong bulan. Burung nek misalnya petang gitu kan, mendung, nah itu kan beda lagi nanti hasilnya. Tetapi Muhammadiyah mencoba melalui pendekatan KHGT ini mencoba untuk ayo gimana nanti untuk ke depan itu umat Islam agar bersatu, terutama dalam merayakan hari-hari besar itu. Masa bulan-bulan yang lain ditentukan pakai hisab, tapi 3 bulan itu ditentukan pakai ru'yah, itu kan inkonsisten namanya, ya kan? Yang ditentukan pakai ru'yah itu apa? Bulan Ramadan, awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, gitu. Karena itu berkaitan dengan ta'abudi atau ibadah, begitu. Tapi bulan-bulan yang lain itu nggak konsisten, mereka menerima hisab, begitu.
Sholat saja bisa kok ditentukan pakai hisab kan begitu, ya kan? Nggak usah ngelihat matahari lah. Kalau dulu zaman Nabi memang melihat matahari untuk menentukan waktu sholat. Tapi zaman sekarang ya cukup pakai perhitungan astronomis, hisab itu sudah kita tentukan jadwal sholat mulai tahun depan, bahkan berapa ratus tahun lagi yang akan datang begitu melalui perhitungan yang pasti. Itu. Nah, namun demikian saya tekankan di sini, saya highlight, saya sorot bahwasanya semua perbedaan itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah itu. Jadi kita tidak bisa menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain nggak benar. Ya semuanya itu kalau misalnya ini kan dalam rangka ijtihad. Kalau misalnya salah pun tetap dapat pahala walaupun satu, benar dapat dua kan begitu. Ya karena masih dalam rangka ijtihad. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, saya ingin menekankan bahwa memang perkembangan ilmu itu begitu luar biasa pesatnya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa kok, kita bandingkan coba abad yang lalu, ratusan abad yang lalu, dibandingkan dengan abad yang sekarang. Itu sudah berbeda jauh perkembangan ilmu itu. Makanya dalam Islam itu kan sangat menghargai adanya ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'u itu kan dari kata rofa'a, artinya meninggikan, menaikkan, memberikan status yang terhormat begitu. Yarfa'illahu, Allah itu kan di situ sebagai fa'il, pelaku. Ya, ini kalau kita kupas dengan menggunakan pendekatan bahasa Arab begitu gramatikanya. Jadi Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Itu janji Allah itu. Karena yarfa'i itu, yarfa'u rofa', yarfa'u itu menggunakan fi'il mudhari, ya, kata kerja masa kini dan masa yang akan datang, maka sifatnya itu istimror. Istimror itu ya terus menerus. Jadi kapanpun itu kalau orang beriman yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu janji Allah. Karena itu menggunakan fi'il mudhari, kata kerja saat ini, present continuous tense dalam bahasa Inggris ya. Jadi kata rofa'a, yarfa'u itu artinya meninggikan, memberikan derajat yang tinggi terhadap orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum kembalinya pada kita umat orang-orang beriman ini. Walladzina utul ilma darajat, dan diberi itu diberi itu pasif ya, kata kerja pasif. Jadi Allah yang memberikan ilmu, bukan yang lain, bukan atas usaha kita. Tapi usaha kita benar, kita belajar, kita menuntut ilmu benar. Tapi kita jangan sampai melupakan aspek normatif itu tadi, bahwasanya Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan, bukan dari hasil usaha pribadi kita saja, begitu. Nah, itu adalah keterkaitan dengan ilmu. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, kita mencermati di era saat ini ya, perkembangan manusia itu sudah berkembang sangat luar biasa. Dimulai dari perkembangan revolusi industri 1.0 itu ditandai dengan adanya atau munculnya mesin uap oleh James Watt pada waktu itu. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri 2.0 itu ditandai dengan berkembangnya atau munculnya listrik oleh Thomas Alva Edison. Lalu berkembang lagi menjadi revolusi industri 3.0. Itu munculnya mesin itu sebagai pengganti tenaga manusia. Nah, itu nanti munculnya komputer ya dan kawan-kawannya itu. Dan sekarang ini di era ini adalah era digital. Revolusi industri 4.0 atau ada yang mengatakan revolusi society atau bahkan 5.0. Era digital Bapak Ibu. Sidik-sidik saiki video, apa-apa video itu kan era digital sekarang itu. Nah, ini kan saya juga buat video ini kan. Ini era digital. Terus saya upload di YouTube.
era medsos, era media sosial. Orang sekarang punya TikTok, punya YouTube, punya Instagram, macam-macam itu. Ya, itu menunjukkan perkembangan zaman. Nah, di era AI, wah ini AI, artificial intelligence. Di era AI ini, itu perkembangan semakin sangat kompleks, Bapak Ibu. Yang saya punya Bapak Ibu. Sekarang itu orang membuat video AI itu kalau nggak hati-hati itu nggak bisa kok membedakan mana video yang real, mana video yang hasil AI. Itu hasil AI, artificial intelligence, itu videonya betul-betul hampir mirip dengan aslinya. Jadi hati-hati kalau kita menonton video, jangan-jangan ini video hasil editan AI, begitu. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah, disinilah saya menjelaskan bagaimana Islam itu merespon ilmu pengetahuan. Karena semakin majunya ilmu pengetahuan, itu kita tidak bisa menghindari hal itu, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.